Assalamualaikum Min. Saya ada sedikit cerita tentang pendakian saya tahun 2016. Saya mendaki Gunung Arjuno bersama 9 teman saya. 8 laki-laki 2 perempuan. Saya berangkat dari Sidoarjo sekitar pukul 9 pagi dan sampai di pos pendakian Arjuno via Tretes jam 12 siang. Kami berberes dan cek kelengkapan ulang dan segera daftar di pos. Kami pun start jam 2 siang. Di sepanjang perjalanan semua masih normal-normal saja dan kami sampai pos Kop-Kopan sekitar jam 5 sore. Di Kop-Kopan kami istirahat sembari sholat asyar dan bikin kopi sambil sebat dulu. Pendakian waktu itu emang kami buat santai, jadi memakan waktu lama. Singkat cerita, kami lanjutkan pendakian. Dari awal kami berniat untuk bangun tenda di pos pondokan. Sepanjang perjalanan dari Kop-Kopan semua masih aman. Sekitaran jam 11 malam kami break di pelataran. Sekitar 20 menitan sebelum ke pondokan. Malam itu, kami semua nggak sadar kalau lagi mendung. Emang karena area di situ rimbun pohon. Nggak lama datang hujan turun langsung deras. Kami pun langsung ambil keputusan buat diriin tenda di tempat kita break. Tanpa sadar 2 tenda langsung dikeluarkan. Posisi buru-buru dan akhirnya tenda perempuan pun yang dibangun dulu. Tenda yang saya tempati sudah dikeluarkan otomatis basah semua kena hujan. Akhirnya 2 tenda sudah berdiri dengan keadaan basah. Ditambah hawa gunung yang amat dingin. Di tenda saya diisi 6 orang, sisanya di tenda satunya. Gemericik air hujan di tengah sunyinya hutan terdengar dalam tenda. Tidak lama berselang kami sudah mulai lelap. Keanehan terjadi. Salah satu teman saya mendengar suara anak perempuan kecil menangis di sebelah tenda. Dia pun berbisik pada saya dan yang lain. Ternyata benar, semua yang di dalam tenda bisa dengar suara tangisan itu. Seketika di dalam tenda sunyi. Gak ada yang berani bicara. Hawa mencekam tiba-tiba menghampiri. Refleks salah satu teman saya memutar sholawat lewat smartphone-nya. Kami pun mencoba untuk tidak mendengar suara itu tapi suara itu masih saja terdengar. Waktu itu hujan deras. Kami mau cek keluar pun gak ada yang berani. Dan berpikir, gimana mungkin ada anak perempuan kecil nangis di tengah hutan posisi hujan. Selang beberapa lama kami sudah terlelap dan bangun paginya. Kami semua tidak berani cerita satu sama lain karena kita masih posisi naik. Kami beberes dan 20 menit jalan kami sampai pondokan. Di pondokan kami diriin tenda lagi dan masak-masakan persiapan ke puncak. Selesai makan kami prepare ke puncak. Saya waktu itu tanya ke teman saya, kita nggak bawa logistik ke puncak? Dia jawab nggak usah. Oke lah saya nurut. Saya kira emang nggak terlalu lama ke puncak. Karena itu kali pertama saya ke Arjuno. Kami berangkat ke puncak cuma bawa air minum tanpa makanan. Singkat cerita, kami sudah lewat alas Lali Jiwo arah puncak. Kelompok kami terbagi jadi 2. Saat itu saya posisi benar-benar lapar. Tenaga kekuras dan nggak bawa logistik. BTW, itu pasar Dieng udah 10-20 menit lagi. Waktu itu saya hampir nyerah. Takut malah pingsan karena kelaparan. Enggak selang lama ada pendaki turun dan saya minta beberapa logistik. Saya dan kelompok saya ini yang ketinggalan. Yang lain udah di atas. Saya dikasih beberapa roti dan dibikinkan energen. Energi sudah keisi saya pun lanjut ke puncak. Di puncak waktu itu udah sore dan mau maghrib. Foto-foto sebentar. Nikmati puncak. Sehabis itu turun. Pas sampai di Lembah Kidang, salah satu teman saya yang perempuan ngerasa kalau kakinya berat, kayak ada beban di kakinya. Kami duduk. Kebetulan salah satu di tim saya ada yang lebih tua dan bisa hal-hal seperti itu. Dan masalah satu selesai. Kami lanjut jalan. Awalnya nggak ada yang ganjil. Sampai kami ngerasa kayak diputer-puterin di tempat yang sama dan gak sampai-sampai. Di jalan sudah kami ikatkan tali dan selalu lewatin tali itu berkali-kali. Mengingat posisi itu gak ada yang bawa logistik. Jadi semua lemas. Dan akhirnya duduk lagi. Serta cari tahu ada yang bikin masalah atau enggak. Salah satu teman saya bilang, dia pas di pasar Dieng kencing sembarangan di bawah batu. Masalah ketemu dan kami pun baca sholawat dan baca doa agar diberi petunjuk. Setengah jam kami break. Kami pun jalan dan benar saja. Nggak lama kami jalan sudah kelihatan pos pondokan. Sampai di pondokan kami pun masak makanan dan tidur. Esok harinya kami pun turun dan sampai ke bawah dengan selamat tanpa ada apa-apa.
Mungkin itu saja min cerita dari saya dan maaf jika kurang seram. Wassalam.